Al-Mufakhamin wa ulama al-Aizah wal ajila, para alim, para masyayikh, para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Surah Agung Kiai Haji Bimo Agus Marno dan keluarga besar yang sangat saya hormati, para asatidz wal asatidzah baik sanawiyah maupun SMA pondok pesantren Surah Agung, para santri putra dan santri putri semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada pagi setengah siang ini kita bisa bermuajahah bersama-sama dalam rangka mengayu bagio, mengagungkan, memperingati peristiwa yang istimewa yang diberikan oleh Allah khusus kepada Nabi akhir zaman, Syafi'il Ummah, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam Allah mudah-mudahan tetap berlimpahkan ke kemampuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, para asatidz wal asatidzah, santri-santri yang dimuliakan oleh Allah, Isra Mi'raj adalah merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 124 nabi yang diberikan peristiwa mukjizat Isra Mi'raj, hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang lain tidak ada satupun diberikan mukjizat yang seperti Isra Mi'raj. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, Subhanalladzi, Maha Suci Zat, Asra, yang sudah melakukan. Dari kata-kata Asra ini tidak berjalan sendiri, tapi Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diperjalankan oleh Allah. Beda dengan kata-kata saro. Saro yasiru sayron. Kalau asro adalah fi'ilnya bentuknya muta'addi. Berarti apa? Berarti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Isra Mi'raj itu tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Asra. Nah, karena itu secara nalar, secara pikiran, ini kalau dinalar nggak masuk akal. Berangkatnya Nabi berisra Mi'raj niku ba'dal Isya. Sakmarine isaan tenggene Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah ini bahasane sampean leyeh-leyeh, sendenan tenggene ni sore Talang Mas.
Karena apa? Karena pada saat itu Rasulullah mengalami dua musibah. Yang pertama karena kakeknya meninggal dunia. Siapa kakek Nabi bernama? Kakek Nabi bernama? Abdul Muthalib. Baik, Kanjeng Nabi jenenge Abdul Muthalib. Sayyid Abdul Muthalib meninggal. Tidak selang begitu lama Rasulullah ditinggal oleh istri tercintanya, yang mana kedua orang ini membackup sebagai bempernya Rasulullah untuk memperjuangkan Islam. Kalau akhirnya Kanjeng Nabi ini merasa sedih, ya Allah, ini perjalanannya berikutnya. Pada saat itulah Allah melihat Rasulullah dalam keadaan susah, dalam keadaan gelisah. Allah menyuruh malaikat Jibril alaihi salam untuk menjemputnya. Berangkat mari Isya ke Masjidil Haram, kemudian menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Pada saat itu perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau mengendarai kuda, caranya saiki numpak Alphard, kuda tercepat antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini menelan waktu 7 hari 7 malam. Itu ditempuh hanya beberapa jam nyampe di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah sudah ditunggu arwahnya para nabi-nabi dan para utusan-utusan, menunggu kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah ini datang ngimami para nabi dan para utusan yang di situ telah menunggu lama, setelah sholat selesai di Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah pun dibawa oleh malaikat Jibril dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha? Tempatnya menurut beberapa tafsir tidak di atas, tidak, tapi suatu tempat yang memang itu disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak bertempat, cuman secara nalar akal memang Mi'raj ini perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Ini bukan berarti seperti kita bayangkan naik nopo jenis jet ke atas, tidak seperti itu. Yang pada intinya setelah Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kula cekap ngeteraken panjenengan sampai dari sini. Selanjutnya panjenengan akan naik tenggene mustawa. Sholli ala Muhammad. Loh, malaikat Jibril jenengan boten setia. Jadi ini Nabi Muhammad. Wong kula niki panjenengan jemput tenggene Masjidil Haram sampai tenggene Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa tenggene Sidratul Muntaha, kok kene sampean gledakno kula. Mboten, panjenengan kudu melok tenggene mustawa. Dipaksa kalian Kanjeng Nabi, akhirnya malaikat Jibril pun mengikuti ajakan Rasulullah.
Naik ke mustawa, malaikat Jibril pun sayapnya terbakar. Karena apa? Karena makomnya Rasulullah dengan malaikat Jibril masih tinggian pangkat Kanjeng Nabi. Mangkane malaikat Jibril tidak sampai ke mustawa, karena ketika malaikat Jibril niki dipeksa kali Kanjeng Nabi nanggone mustawa, terbakar sayapnya. Akhirnya sendirianlah Rasulullah ke mustawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, dari sini kita ambil hikmah. Apakah tidak bisa Allah memanggil Nabi tanpa pelantara malaikat Jibril, tanpa melalui perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Masjidil Aqsa di Sidratul Muntaha, apakah nggak mampu Allah langsung memanggilnya? Mampu. Sekali lagi, napa? Mampu. Sebab innallaha ala kulli syai'in qadir. Akan tetapi Allah memberikan pelajaran kepada hambanya. Allah memberikan sunnahnya. Semua itu harus melalui proses. Halo. Sampean dele ilmu, terus kemudian dijadikan oleh Allah pandai punya ilmu. Apakah nggak mampu Allah membuat sampean ujuk-ujuk pinter duwe ilmu? Mampu. Tapi kenapa harus melalui proses sekolah dulu, mondok dhisik, baru punya ilmu? Itulah yang namanya syariat. Dan proses itu sendiri merupakan ibadah dan ternilai ibadah di hadapan Allah. Di rumah betul nih sih. Halo. Jadi itu perjalanan Isra Mi'raj ini adalah syariat. Sama dengan ketika Nabi Musa alaihissalam dikepung oleh Raja Fir'aun dengan bala tentaranya, yang sehingga pada saat itu Nabi Musa terjepit, mau ke kanan, ke kiri, ke belakang, sudah ada pasukan Fir'aun. Akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa alqi asok, wahai Musa, lemparkan tongkatmu. Akhirnya pun tongkat Nabi Musa dilempar ke laut Nail, dan disitulah Allah membikinkan jembatan, tapi bukan jembatan Suramadu. Apakah nggak mampu Allah tidak pakai melempar tongkatnya Nabi Musa, kemudian dibuatkan langsung jalan tol? Kemampuan. Cuman itulah syariat. Kudu dilempar tongkatnya dhisik, baru Allah menjadikan jalan. Ini. Apakah nggak mampu aku karo sampean langsung dikei duit akeh karo Allah, dikei rizki karo Allah yang banyak tanpa ikhtiarnya buat gawe? Kemampuan, sangat mampu Allah. Tapi kenapa harus bekerja? Padahal rizkinya sudah disediakan oleh Allah. Tapi kenapa harus melalui ikhtiar nyambut gawe? Itulah syariat. Padha karo sampean kepingin duwe anak, Bingung kok. kepingin duwe anak, apakah nggak mampu Allah langsung ngekei anak nang sampean? Kemampuan. Tapi kenapa harus melalui pernikahan, kemudian
mempergauli istrinya, mengandung, kemudian baru punya anak. Itulah syariat. Ini seperti itu. Lah Allah pun seperti itu, menggambarkan Isra Mi'raj, Islam yang dibawa oleh Rasulullah digambarkan oleh Allah melalui Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini adalah kemanusiaan. Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha adalah ketuhanan. Berarti Islam adalah agama yang memperhatikan kemanusiaan dan ketuhanan. Bahasa Al-Qur'annya hablu minan nas dan hablu minallah. Halo. Jadi Isra Mi'raj ini menggambarkan Islam adalah agama yang peduli dengan kemanusiaan dan ketuhanan. Dalam bahasa syariat, Isra Mi'raj, Isra-nya adalah syariat, Mi'rajnya adalah hakikat. Intinya, setelah Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di mustawa, kemudian Allah memberikan obat untuk menghilangkan susah, untuk menghilangkan dan memberikan solusi segala permasalahan. Apa obat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad juga kepada umatnya? Adalah obat sholat 50 waktu. Kenapa kok sholat ini merupakan obat? Sebab asbabun nuzulnya Isra Mi'raj, karena pada saat niku Kanjeng Nabi lagi dilanda peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan. Pertama, meninggalnya Sayyid Abdul Muttalib. Yang kedua, meninggalnya istri tercinta Sayyidah Khadijah. Nabi lagi humum prihatin susah niki. Jadi asbabun nuzulnya Isra Mi'raj karena Allah tidak rela niku gak mentolo delok kekasihne susah. Akhirnya dipanggil melalui peristiwa Isra Mi'raj, yang sehingga ketika menghadap kepada Allah, Rasulullah diberikan tip dan resep untuk menghilangkan susah, untuk menghilangkan gundala dan resah, mengatasi segala sesuatu problema, yaitu berupa pil obat sing berupa sholat 50 waktu pada saat itu. Karena Rasulullah niki sangat-sangat takzim dan memuliakan atas kebesaran Allah. Sebetulnya di dalam hati Rasulullah ini ketika menerima sholat 50 waktu niki tasik bertanya, umatku kuat agak? Nek aku jelas kuat. Wong Kanjeng Nabi niku nek kapan sholat tahajud niku satu serkaat nek dalu sampai kakinya bengkak. Lah aku karo sampeyan niku yo kakine bengkak tapi gak krana kakean sholat, ini asam aurat. Gitu. Kenapa kok aku sikil sampeyan asam aurat lu rasaku kakean sholat tahajud dalu. Tapi ke Rasulullah kakinya bengkak niki mboten karena asam aurat, tapi karena banyaknya tahajud sholat malam sampai 100 rakaat. Turunlah Rasulullah bersama malaikat Jibril, wakilat di langit yang ketujuh, wakilat di langit yang keempat, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Setelah bertemu dengan Nabi Musa, Kanjeng Nabi niki ditangleti, ya Muhammad, wahai Muhammad,
sampean oleh opo sak marine ngadep nanggone Allah diperintah opo Muhammad? Nggih Nabi Musa kula diperintah Allah salat 50 waktu. Nabi Musa ngujeng sampean tersenyum. Muhammad, nek sampean kuat, umat sampean gak kuat. Terus sampean balik nang Gusti Allah. Terus yo nyuwun persudan. Oh, dinyang ngoten Nabi Musa yo. Nek bahasane sampean kan nek blonjo dinyang. Sebab sampean kuat, umat sampean gak kuat. Kenapa kok seperti itu? Umat saya saja sholatnya hanya 2 waktu, kata Nabi Musa. Padahal umatku kawat gede, kawat kuat. Itu pun sholatnya mung 2 waktu. Terus ya bali nanggone Gusti Allah. Sampai Kanjeng Nabi niki sowan maneh nang gone Gusti Allah dilong 5 waktu lagi dadi 45. Kepethuk Nabi Musa dilong piro? Gangsal gak kuwajan. Balik. Bolak-balik sampai carane dalan ngono lecek sampean. Tapi nang gone Sidratul Muntaha Mustafa mboten enten jeblok ono. Akhirnya sampai 5 waktu. 5 waktu itu saja katanya Nabi Musa sampai balik malih Muhammad. Akhirnya apa? Nabi pun boten Nabi Musa siin kula mboten. Napa? Izin kula kali Gusti Allah. Pun kula lampahane salat 5 waktu dengan umat saya. Saya berdoa mudah-mudahan umat saya pun mampu untuk menjalankannya. Turunlah Nabi Musa, Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril sampai di Mekah dan gene Masjidil Haram niku sadurunge subuh. Budal mari Isa nanggone Masjidil Aqsa dan gene Mustawa balik maneh nang gene Mekah niki sadurunge subuh. Ini bagi orang-orang yang tidak beriman tentu tidak mengimankan. Gak mungkin carane akal sampean, tapi mungguhi Gusti Allah sangat mungkin. Halo. Ibaratnya sampean teko pondok, turu pondok, dadakno nang kene sak sampean ono apa? Ono semute umpamane utawa tinggi. Sampeyan disusul karo wong tua sampeyan mulih dijak nang gone alun-alun Mojokerto. Mari dhuwur terus balik maneh nang pondok. Tinggi nang kene sak sampeyan metu kepethuk kancane. Lho. Kaget to, kete semua nanti. Alhamdulillah aku teko alun-alun Mojokerto. Udah brus. Kon sampean mlaku rene teko nggih Makom Troloyo ae wis nggih pirang jam. Iki cek pirang jam sampean jare teko alun-alun. Gak mungkin jarene tinggi sing mlebu sak sampean. Mungkin wong aku mlebu sae santri iku mau terus dijak karo koncone nang alun-alun. Sama seperti itu. Jadi Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini dilakukan oleh Allah, tidak berjalan sendiri. Makanya super cepat, walaupun toh sekarang ada pesawat yang lebih cepatan lagi. Peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kendaraan yang dibawa oleh Rasulullah namanya kendaraan apa? Buruk. Barkun. Wong Jawa ngarani buruk. Sudah sampai buruk disingkat buruk. Tapi bahasa Arabnya bukan buruk tapi barkun. Barkun itu kilat.
Nggih. Jadi Rasulullah niki naiknya bukan kendaraan Alphard ataupun kendaraan seperti yang kita bayangkan, apalagi nyun sewu. Saya pernah silaturahim ke rumahnya teman, ternyata di dindingnya itu ada gambar jaran, awake jaran ndase niku wong wedok wayu. Dikei jeneng ana tulisane buruk. Mosok buruk kok gambare wong wedok ayu terus awake jaran. Ya iki gak buruk iki, buruk iki. Jadi buruk ataupun di dalam bahasa Arabnya barkun adalah kilat. Jadi Rasulullah niki Isra Mi'raj niki mengendarai dengan kendaraan kilat. Makanya yo salaf. Yang pada intinya sholat 5 waktu ini adalah merupakan perintah Allah untuk menyeimbangkan hambanya supaya tidak terlalu gelisah dan susah di dalam menghadapi mengarungi kehidupan. Wong nek sholat atine dadi anteng, atine dadi ayem. Nek wong sholat atine dadi tenang. Nggih. Jadi keliru nek kapan sampean aku wis sholat kecilik, sholat gak sugih-sugih. Memang sholat gak garakno sugih, tapi sholat adalah untuk menenangkan jiwa. Sholat adalah untuk menenangkan hati supaya tentrem. Nih, karena apa? Memang sholat tujuannya adalah untuk mengatasi sebuah masalah tanpa masalah. Koyo mukaden ini sholat, tenang, jiwanya tenang, hidupnya damai, tentram. Dengan sholat, maka orang itu akan selamat dan bahagia di dunia hadal akhirat. Dan satu-satunya perintah yang tidak melalui perantara adalah perintah sholat. Sampean zakat, poso, haji ini melalui malaikat Jibril perintahnya. Tapi kalau sholat langsung Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditimbali langsung menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa pentingnya di dalam sholat, yang sehingga Rasulullah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Pertama kali amal ibadah yang dilihat oleh Allah, sing dinilai oleh Allah adalah sholat. Tidak soluhat soluha sairu amali. Ketika sholatnya baik, maka amal semuanya kebubu api, api. Akan tetapi kalau sholatnya ini sudah jelek, maka amal ibadah yang lain pun dinilai jelek semua. Makanya hati-hati dengan sholat, dikerjakan sholat, apapun yang terjadi, pekerjaannya apapun nanti sampean, tetap jangan sampai meninggalkan sholat. Saya punya pekerja, karena saya seorang kontraktor, ini penebang saya itu dari Kediri, nebang itu, kuat kosong. Nang tebangan gawa sajadah sholat luar biasa. Makanya apapun yang terjadi, sampean pekerjaan apapun nanti, ketika sudah di masyarakat, jangan sampai pernah meninggalkan sholat. Kadang-kadang iring-iring kemanten wis gak sholat. Kadang-kadang melok nopo jenenge pawai ta'aruf lho gak sholat, gak jalan gak sholat. Ini makanya diatur waktunya, ritme daripada waktu ini sampai natur yo opo carane nek kapan gak jalan niku tetap sholat. Walhasil kalau memang darurat maka bisa untuk dijamak. Perkiraan wah iki kok nek kapan niku kan nutut aku nek kapan gerak jalan Mojokerto Surabaya. Budale mari dhuwur, asare jelas ketinggalan. Jamak dulu. Sholat duhur jamak takdim dengan sholat asar itu darurat. Sampai dari kemanten
Nggih wong pancen sak parasan niku nggih 500.000. Nek dila-dilu didandani lah yo entek akeh. Nggih, ditokno umpamane mari zuhur sampean bisa jamak salat asar di tempatnya salat zuhur karena nopo mau dipacai. Mau dipacai, nggih. Dipacai kok gak dipacai koyo klopo ora. Lho sak braenan niku minimal 500 ya. Nek 500 sampean busuk wudu lah yo eman, maka agama memberikan rukhsah. Sampean umpamane mari maghrib nggih mau ditokno nggih ning kene kuwate, maka sampean bisa jamak takdim salat isya dan kene salat maghrib, ataupun sampean letakkan salat maghrib dan kene salat isya. Tapi nyuwun sewu, kalau jamak takhir niatnya jamak harus di waktunya sholat yang pertama. Maghrib menika niat ingsun jamak takhir maghrib kali isya ya Allah. Lengono. Ini syaratnya jamak takhir, niatnya harus diletakkan di waktunya sholat yang pertama. Yang pada intinya peristiwa Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, kita diingatkan jangan sampai ledor dan ceroboh di dalam masalah sholat. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Oke, untuk ke depan mudah-mudahan sholat kita bertambah baik, sholat kita bertambah api. Kalau bisa kita kerjakan dengan jamaah, insya Allah dengan sholat yang rutin, dengan sholat yang istiqomah, maka kebahagiaan, ketenangan pasti akan kalian dapat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah barik lana fi hayatina wa barik lana fi umurina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi auladina wa dzurriyyatina ya Allah. Allahumma ja'al auladana wa dzurriyyatina wa jami'a talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair, khususan talamidina fi ma'adis qira'aku ya Allah. Ij'alhum min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil taqwa wa ahlil Qur'an wa ahlil birril walidain wa ahlil ghina fid dunya wa ghina fil akhirah wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wa syarri wa dhulli wa dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz wa qali rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na Fahminal husna bi hurmatihim wa amitsna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa amitsna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitsna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.